Shalom semuanya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita masuk dalam doa. Terus kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat luar biasa baik. Dan di pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan Yesus, kami mau datang, kami mau memuji, kami mau menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran kami Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskannya dan tidak mengingatnya kembali. Terima kasih Tuhan, dan kami mau masuk dalam penyembahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau serahkan semua jalannya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin, amin, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita mau katakan sekali lagi, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, di tempat tahta-Mu yang kudus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur
di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Terus katakan sekali lagi, Engkau Tuhan pujianku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau, yes Lord, Kau Tuhan kemuliaan-Ku. Terima kasih Yesus, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Kami mau sembah Kau dalam bait-Mu. Ku sembah Kau dalam bait, ku tersungkur di kaki, hingga kemuliaan kan nyata. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkau Tuhan pujianku. Lebih sungguh lagi katakan, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan. Terus penuhi setiap tempat ini Tuhan, tempat ini. Yes. Ku sembah Kau, ku kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kan nyata dalamku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sekali katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kakimu, hingga
hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, puji Kau Tuhan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baik-Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu, oh, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nyata dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat segalanya. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Shalalabayaralaba, shandaralabase. Iyaralabaralabayaralabo. Shalalabayaralabase, kalalabashande. Kami sembah Kau. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Kami sembah. Syaralabayaralabasi, karalabayaralabaralabu. Sembah Dia, terus sembah Dia. Tinggikan Kau, kami sembah nama-Mu. Oh, we worship You, we worship You, Lord. We adore Your name, Jesus, Jesus. We love You, Lord. We love You, Lord. Hallelujah. Oh, kami sembah nama-Mu Tuhan, Jesus. Terima kasih Bapa. Oh, yes. Shalalabaralabasi, karalabayaralabaralaba. Shalalabaralabasi, karalabaseralabayaralabaralaba. Worship, worship, worship You, yeah. Shalalabaralabayaralabaralabaralabaralabaya.
for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through the road. Come on, church. Tuhan sendiri katakan, oh, I'll sing. Once more, come on church, sekali lagi katakan, I'll sing to you, Lord. I'll sing. As Lord God, I want to worship you, Lord. I want to worship in this place, God. To me, I'm carrying everlasting arm. You'll never let's sing together, come on church. Oh, oh, come on. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap kebesaran-Mu, kehormatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Dan kami tidak berhenti sampai di sini saja. Kami mau terus menyatakan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Semua siap puji Tuhan, amin. Semua siap puji Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yuk. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Teramat baik dan sangat luar biasa baik. Sama-sama kita mengatakan, di hadapan-Mu Tuhan. Yuk. Di hadapan kemegahan-Ku, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam
setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau teramat baik. Katakan lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan. Di hadapan, 1, 2, 3. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Sungguh Kau baik di dalam hidup. Sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami menyatakan setiap kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini, karena Kau sungguh-sungguh sangat luar biasa baik. Haleluya. Yuk sekali lagi gereja Tuhan kita mengatakan di hadapan 1, 2, 3. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia di dalam setiap langkah. Sungguh Engkau baik di dalam hidup semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Gereja Tuhan sendiri katakan, yuk. Engkau baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi. Katakan. Engkau baik, teramat. Sungguh Kau baik, teramat. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Hamba yang sudah ada tengah-tengah kita, mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mau dengar firman Tuhan. Siapkan setiap hatimu, buka hatimu. Biar Roh Kudus yang menyederhanakan setiap kata, setiap kalimat. Kami mau berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Dan kami mau terus pegang tangan-Mu, pimpin setiap langkah kami setiap hari. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku,
tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dan sekali lagi gereja Tuhan katakan, bila Engkau takut, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Takkan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berubah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, memberikan dan mengizinkan kami masih boleh hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk segala kecukupan di dalam kebutuhan keperluan. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan.
Silakan Anda duduk. Shalom. Satu kemurahan Tuhan, saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah di sini juga, terima kasih. Panitia, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27 di jam digital kami ada jam 10.42 ya. Kita akan selesai jam 1:15. Haleluya, haleluya lah ya. Coba kita baca sama-sama Matius pasal yang ke-8 ayat 23 mulai sampai 27. Dapat semua? Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Dan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekilas ketika Anda membaca ayat-ayat ini, sekilas sepertinya seolah-olah persoalan itu mudah ditangani, dan terselesaikan, saudara. Saya mau katakan buat saudara, ketika Anda melihat itu dari perspektif Tuhan, memang seperti itu. Tapi kalau saya dan Anda melihatnya dari perspektif yang berbeda atau pandangan yang berbeda, dan tidak menjadi orang-orang yang sesuai yang diinginkan oleh Tuhan, not pleased him well, maka yang terjadi adalah terus masalah demi masalah. Terus kita lihat terus dalam Alkitab, datang ke gereja, beribadah juga seperti ini, persekutuan, dimanapun firman-Nya sama tentang Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya jadi berbeda dengan apa yang diharapkan dan dihasilkan oleh kebenaran firman itu sendiri? Ya, tergantung respon kita. Itu intinya. Halo Pak, Bu, shalom. Ada di kapal pesiar nih. Lagi berlayar, itu kita lihat tuh ya, pulau-pulau ya. Dan saya lihat pesona untuk semua yang mendengarkan firman, manusia semua di sini. Punya apa? Punya desire, punya passion. Tapi kalau itu hanya cuma, siapa yang mau dicolok? Nggak ada kali di situ, Bu. Nih di panggung ada nih, mau duduk sini nggak? Yuk. Kalau hanya cuma daya khayal gitu loh. Tuhan itu nggak hanya cuma dikhayali, saudara, terus diimpi-impikan gitu, ingin-ingini, ditimang-timang, nggak begitu. Dia selalu memberikan contoh kepada kita how to do it. Bagaimana untuk melakukannya? Jangan menjadi orang-orang yang selalu, saya pakai kata saya, mencobai Tuhan gitu. Tuhan jangan dicobai,
dirasakan, dilakoni gitu. Halo. Jadi pemimpi terus. Jadi orang Kristen pemimpi terus. Lihat orang lain, lihat baca-baca berita, nonton TV, itu orang kok bisa begitu ya. Stop, berhenti berkhayal seperti itu. Sekarang dilakoni gitu. Halo. Yang miskin, yang susah, yang gak punya apa-apa, jangan terus berharap kepada orang lain. Capek loh, berharap sama manusia capek. Bahkan Alkitab gak bilang capek loh, terkutuk. Halo. Dikutuki Tuhan, terkutuk. Tapi orang yang gak capek-capek untuk melakukan, terus berharap terus sama orang. Supaya dipakai, supaya dikasih duit, supaya Akhirnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, begitu aja hidupnya. Gak berubah gitu. Hati-hati loh sudah. Di penghujung tahun, orang-orang bilang gelap. 2023 gelap. Krisisnya udah. Sekarang masih ada, mungkin orang bilang masih sisa-sisanya dari kelimpahan. Dolar udah 15.700. Halo. Ya, udah berapa lagi naik? Itu tadi ibu yang mau nyolok, berapa lagi bu? Dolar ya. Iya. Awal tahun tuh ya masih 10.000 loh. Dampaknya besar loh, 5.700. Wih. Besar. Udah setengah lebih. Dampaknya akan kenanya itu daya beli. Sekarang harus bayar hampir lebih dari 1,5 kali lipat. Kita nggak tahu nanti akhir tahun, awal tahun bagaimana, bisa 2 kali lipat. Belum krisis pangan. Duitnya nggak ada, terus barangnya nggak ada, makanannya gitu. Bayangin. Duit boleh ada, tapi kalau makanan yang nggak ada gimana? Anda punya duit 1 triliun, tapi berasnya nggak ada. Belum lagi krisis energi loh. Di Eropa orang udah nggak mandi, jadi mereka menghemat air, listrik. Sangat berkurang. Tapi Anda lihat ini, coba Anda lihat sejauh mata memandang, semuanya masih dialiri listrik. Luar biasa Tuhan kita. Nah bagaimana supaya ini langgeng terus gitu? Itu akan mempengaruhi juga pelayanan, gereja, persekutuan seperti ini. Ya kalau udah nggak ada listriknya, Anda mau naik apa? Naik tangga 8 lantai. Hah? Begitu di WA-in, jangan lupa ya Bu, Sabtu ya 10-12. Oh ini persekutuan naik tangga ya. Persekutuan naik tangga 8 lantai ya. Orang kita di lift aja tuh lantai 8, kalau liftnya kelamaan, jalannya pelang ngegerutu. Kalau pelan nggak nyampe ini. Gimana naik tangga? Ini kalau ngomong soal krisis energi, krisis apa lagi? Krisis kepercayaan. Gue udah nggak percaya sama laki gue, sama bini gue, sama anak gue, orang tua gue, sama pemerintah. Akhirnya baru ribut gede. Ini dari ujung ke ujung seperti peristiwa dulu. Saya punya teman dulu di Harko. Teman saya juga ada di sini sebelah kiri. Yang saya injek nih, Harko sini juga, atau metro di sini juga banyak. Saya mantan anak pasar baru. Anak bos saya punya toko 3. Teman-teman saya punya toko di 3 gedung ini. Saya ingat banget waktu kebakaran Harko, terus kerusuhan 98-99, saya ada di situ. Kerusuhan. Saya nonton. Bagaimana mau bantu? Ada ribuan orang jarah. Saya mau bantu apa? Saya cuma lihat. Saya bukan memprediksi, tapi hasilnya bisa seperti itu. So,
Puji Tuhan kalau tanggal 5 November kita masih diizinkan dan saya diundang, Anda boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki, kekuatan terang bagi jalan. Saudara, dulu juga begitu. Kita bilang ayat 24, baca sama-sama. Sekonyong-konyong, tiba-tiba. Sekarang sudah diprediksi, tapi nggak tahu persisnya kapan. The date, the month, the year, the time, the hour, the second, the minute. Nggak ada yang tahu. Kapan meledaknya nggak ada yang tahu. Karena Alkitab juga katakan di ayat yang ke-24, sekonyong-konyong aja. Dak, menjalar. Dan Alkitab bilang di situ, mengamuk. Apa ini ajaib? Luar sini masuk sini. Tapi orangnya berbeda sama. Thank you Pak. Bapak mau foto saya? Udah. Saya suka kaget. Kata sekonyong-konyong ya, artinya tanpa kita sadari, tanpa kita bisa tentukan, unpredictable, nggak bisa diprediksi. Dan itulah krisis, itulah masalah dalam hidup kita. Lawannya dengan apa? Ya kan? Pakai diri sendiri nggak bisa, nggak menang. Anda baca tokoh-tokoh di Alkitab, semuanya itu tidak akan pernah menang dengan gerakan yang saya namakan pencobaan dan juga kekuatan iblis. Iblis itu kuat Pak, Bu, jangan main-main. Sepertiga kerajaan sorga diseret, kuat. Bukan sepertiga, negara Indonesia saja sepertiga digerogoti, lemah. Diambil aja sepertiga dari republik ini, lemah. Kerajaan surga sepertiga, tapi kerajaan surga punya 2/3. Dan punya Tuhan yang sempurna itu. Jadi kita boleh berharap meskipun 2/3, tapi artinya ada 2 malaikat di kiri dan kanan saudara. Halo. Harusnya tuh 3/3 tuh ada 3. Sepertiga ditarik, masih ada 2. Kalau Tuhan Anda nggak usah pikirkan kekuatannya, dia sempurna. Tapi untuk kita dia berikan 2 malaikat di kiri kanan yang kita namakan the guardian angel, malaikat pelindung. Amin. Pak, kalau begitu kita menang nggak? Pasti menang selama kita mengandalkan Tuhan. Amin. Pak, besok-besok udah nggak bisa beli emas lagi, boro-boro. Berlian boro-boro, make up boro-boro, nasi yang kita cari. Kalau nggak ada nasi kita cari dia punya sepupunya, lontong. Kalau nggak dia punya keponakan deh ya, apa itu, ketupat ya. Dia punya cucu lah ya, apa itu, oh ya. Berharap sama Tuhan dan berubahlah mulai hari ini untuk jadi orang yang menang. Kalau Anda menang, Anda pemilik ayat 27. Yuk baca ayat 27. 1, 2 dan 3. Dan apa? Heran orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin masalah taat kepadamu. Nggak berani dia. Persoalan berlutut di hadapan, nggak berani dia. You know why? Because there is him, ada dia di dalam engkau. What kind of man is he? Manusia atau pribadi macam apa itu yang ada di dalam dirimu dan diri saya, yang akan menyelamatkan kita dari krisis apapun ya. Tetap bertahan
dagang tetap, orang lain bingung tuh. Persekutuan tetap tuh, saking kuatnya gitu. Perkumpulan, persekutuan di antara saudara. Makan, berkat tetap aja itu mengalir. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, itu tuh. Angin dan danau aja taat, angin dan danau aja taat. Jadi yang bergelombang, yang menakutkan aja taat sama Tuhan Yesus. Apa yang paling menakutkan dalam hidup kita? Itu akan taat kepadanya. As long as, selama apa? Ini yang pertama. Selama apa? Coba lihat ayat yang pertama atau poin yang pertama. Ini penting nih, ya. Jadi supaya nggak diulang lagi, begitu keluar Anda bilang, amin. Yesus jaminan mutu. Ya. Amin. Yuk baca ayat 23. 1, 2, 3, lalu ayat yang lain dalam bahasa Inggris was entered into. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlibat. Apa? Terlibat. Siapa yang terlibat? He. Who is he? Jesus. Pak, kenapa he-nya huruf kecil? Ya terang aja. Karena di sini terlihat as a man. And when he was entered into a ship, his disciples followed him as a human. Jadi saya mau katakan buat saudara, as a human kita menang, not as an angel. Nanti di surga, nanti di surga. Di sini kita juga bisa menang. Selama saya dan Anda juga melibatkan, yang hari ini kita tahu, he dengan H kecil itu, small h, now change become he dengan capital letter H besar. Kita tahu sekarang dia adalah Tuhan. Amin saudara. He begitu aja dia menang. Karena dia juga 100% God. Apalagi sekarang, he's not human, but now he is God. Nah, ini yang pertama tadi. Masalah persoalan bisa hadir, tapi tidak akan pernah bisa mengganggu gugat saya dan Anda. Tetap menang. Tetap menang. Yang berdiri di sini adalah pribadi ini saya, 43 tahun melayani Tuhan dengan banyak masalah. Tetap menang. Kalau Anda mau dengar cerita saya, yuk kita begadang 23 tahun. Setiap hari saya ngobrol, karena terlalu banyak. Menang. Saksi sejarahnya yang separuh istri saya, karena dia kenal saya kan baru ketika saya usia di atas 20-an. Sejarah yang tahu itu papa dan mama saya, tapi mereka sudah dipanggil Tuhan. Terus yang kenal saya sepertiga dari umur saya, itu setengah dari umur saya, 2 anak saya. Saksi juga yang lebih tua dari istri saya adalah adik saya. Dari kecil dia bersama dengan saya, sehingga akhirnya dia menjuluki saya itu adalah dengan memiliki kehidupan seperti apa? Seperti dongeng gitu. Bayangin tuh Bu, Bapak Ibu yang suka nonton film-film dongeng atau baca-baca buku dongeng, adik saya julukin saya, kisah hidup saya kayak dongeng. Kalau yang juluki saya tuh tukang parkir pasar baru, Anda nggak harus jadi percaya, karena ya, sekali-sekali saya bisa bayar. Dia tahu hidup saya mungkin sekali-sekali. Tapi kalau adik saya umurnya udah 58 tahun, saya 60 tahun, cuma beda 2 tahun. Jadi layak dipercaya kalau dia bilang hidup saya kayak dongeng. Dongeng, saya terharu dengar, iya benar kayak dongeng. Tadi malam aja rasanya seperti saya kayak mau mati tadi malam. Lagi makan, tiba-tiba ada sesuatu yang besar. Apa itu? Ikan asin. Ada di sayur. Sambil ngobrol saya makan. Lupa dikunyah.
Dia nggak nyangkut, dia nempel di dalam empel. Kenceng. Waduh, saya nggak bisa napas. Istri saya kasih saya nasi yang dikepol, berkali-kali nggak masuk, lama-lama bukannya sembuh, kenyang. Aduh, saya langsung gitu keringet basah, orang habis mandi gitu, lagi mandi, basah, panik saya. Air anget itu 3 gelas masuk. Hampir saya ngomong sama istri saya, rumah sakit ya, black gue deh, nggak tahan. Adik saya meninggal setelah sedang makan, sudah kesedak. Ipar saya juga meninggal kesedak. Saya pikir gini, waduh, langsung pikiran yang buruk-buruk. Aduh, saya makan lagi dikit, tambah sakit. Jadi tiap kali saya nelen gitu, sakit sampai ke belakangan. Terus nggak bisa napas, kayak udah 3 perapat saya ketertutup. Jadi saya cuma napas dengan hidung. Ini udah nggak bisa lagi nih, minta bantuan ke dalam nggak bisa. Saya depan pintu, nggak bisa lagi, cuma napas dengan hidung. Nggak bisa lagi dibantu sama ini. Udah 3 perapat, dan makin saya rasa gitu, makin terus nutup. Nah, saya sudah berpikir ini akhir hidup tuh. Seseorang yang nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah dirawat ke rumah sakit. Saya udah bilang sama istri saya, udah putus deh hari ini, nggak apa-apa dah. Yang penting saya dibius total, suruh dokter langsung black aja, nggak apa-apa. Saya udah pikir gitu, panik saya. Terus saya duduk lagi, tambah keringet. Istri saya cuma lihat sini, ya nggak tahu what to do, nggak tahu dia. Tapi itu peperangan pribadi itu. Dan saya tahu bagaimana orang mau mati, saya tahu terus. Seperti ada suara gitu yang bilang, ini hari sih mati loh. Saya bilang, mata saya udah, tapi ada suara di sebelah kanan bilang, naik ke atas, lantai 3 ke kamar saya. Saya udah, itu suara bilang, ke lantai 3. Saya naik ke lantai 3. Itu saya buka kamar saya, di situ adalah kamar di mana saya intim dengan Tuhan. Itu saya buka aja, saya udah rasa atmosfer, rasa ya, yang dimana saya tahu di sini saya bersekutu. Dan saya lihat tempat tidur saya sebelah kiri ada foto Yesus besar dan foto almarhum ibu saya. Saya lihat kiri kanan, saya tarik nafas. Nah, saya rasanya mau buang air. Terus saya buang air, itu udah mulai goyang, udah mulai lemes. Terus saya berdiri, maaf saya terus cuci. Tiba-tiba saya lihat itu wastafel di sebelah kanan. Dan Tuhan hanya bilang gitu, sedikit kau masukkan tanganmu di kerongkongan. Saya baru masukkan dikit, saya udah rasa enak. Tapi nggak keluar. Saya sedang berpikir gini, kalau saya ginikan, terus dia keluar, terus dia nyangkut, selesai. Kalau masih ini kan masih bisa nafas gitu, masih nyangkut. Tapi kalau dia di antara gitu tambah neken, saya udah, karena saya takut Tuhan. Tuhan bilang sedikit aja. Waktu saya baru masukkan, saya udah rasa nggak enak, terus gitu sekali, terus 2, hanya keluar cairan 2 tetes gitu, set. Terus yang ketiga, waktu saya mau ambil itu air, gitu, saya telan, loh, hilang kemana itu? Saya telan lagi, loh, wah saya teriak, sama istri saya nyusul, saya teriak, apa teriakan saya? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kau baik. Saya mandi, saya teriak, kau baik, sangat baik, terlalu amat baik. Kalau orang nggak ngalami, dia nggak akan pernah juga bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Jadi yang pertama di sini, libatkan Tuhan. Apapun Bu, Pak,
masalah yang paling besar, terus libatkan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Tuhan, saya nggak bisa bikin apa. Saya bukan orang-orang yang hebat, saya biasa. Tapi saya tahu masalahku akan hancur kalau Tuhan bersama dengan aku. Pagi-pagi Anda bangun, libatkan Tuhan. Malam mau tidur, libatkan Tuhan. Di pagi saya ngobrol dengan ponakan istri saya, dia sekolah Alkitab. Saya suka bilang, kau sekolah Alkitab, pagi-pagi bangun yang kau pegang itu harusnya Alkitab. Halo, Alkitab. Kau udah sekolah Alkitab, jangan kau pegang yang lain. Yang harusnya kau baca, yang kau ingat itu Alkitab. Ini kelihatan teguran yang nggak enak, tapi ini kebenaran. Orang-orang yang nggak sekolah Alkitab aja rata-rata begitu bangun pagi pegang Alkitab. Betul apa betul? Apalagi dia sekolah Alkitab, jangan nonton film, jangan cari-cari berita. Ini nggak penting, karena begitu kita punya masalah, berita nggak akan menolong kita. Film nggak akan nolong kita. Kata film gini, lu yang nonton gue dong, masa gue harus nonton lo? Jadi benar, waktu saya ke Israel tahun 95, Tuhan bilang, begitu kau bangun kau harus ingat aku, begitu kau mau tidur kau harus ingat aku. Supaya apa? The whole time, the whole day. Begitu anda bilang terima kasih untuk hidup Tuhan, pagi-pagi begitu bangun jangan pikir susu dulu, terus pikir aduh gue belum buka cek, aduh kosong, nanti semuanya kosong. Bener, ingat sepatu belum dilem, apa sih? Belum ngomong sama pembantu harus apa sih? Pembantu itu bukan siapa-siapa engkau, dia nggak bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan tuh yang bertanggung jawab atas hidup kalian. Tuhan. Ya kalau bangun tuh itu kayak robot, tante. Tidur bangun langsung. Begitu saya bangun langsung tuh. Terima kasih Tuhan untuk hidup. Iya kan? Itu bisa jam 3 pagi kita putus loh. Gitu Anda bangun loh, dunia yang mana nih? Ya, ini maaf, 1000 maaf nih. Kalau begitu bangun, dunianya pas atau tempatnya pas. Kalau salah, Anda lihat orang, loh Tuhan, aduh, nggak bisa balik. Kita nggak punya pengalaman, belum punya pengalaman tapi saya mau beritahu gitu. Ya jangan coba-coba gitu loh, jangan ketika Anda hidup tuh cuma coba-coba, jangan, harus benar-benar sungguh-sungguh gitu. Jadi waktu Tuhan panggil enak, lagi tidur dibangunin sama Tuhan Yesus, enak gak tuh? Bu, namanya siapa bu? Ya? Marsha, enak gak bu lagi tidur terus tiba-tiba Tuhan Yesus, Marsha, ibu lagi tuh, Marsha, ibu buka mata, ibu Tuhan Yesus, ya ampun, jadi pangling, ya. Terus di sisi kiri punya anak ya bu, sisi kiri anak bangunin karena ibu kayaknya udah nggak bergerak, mama, karena ketemu dengan Yesus, Anda akan gini, anak, jadi jangan dibangunin lagi. Nggak usah, malah lagi ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi karena kuat bangunannya, ya, Anda bangun, ya, tuh anak cuma minta uang jajan, ya, minta uang jajan. Orang gua lagi enak tuh, benar nggak? Jadi kalau Anda lihat tuh kalau ada orang mati tuh, matanya nggak tertutup, hati-hati. Jadi dia kaget aja waktu dipanggil, gitu. Karena bukan Tuhan yang jemput dia. Halo. Kita Anda lihat kan kalau belajar untuk sering-sering ke rumah duka, orang mati itu ya kelihatan, aman tuh. Wow, ya kan? Tapi kalau ada yang mati cemberut ya, Anda tahu, dia belum siap tuh. Dan jangan-jangan yang jemput, karena gini saudara, kalau kita mati nggak pusing berapa juta orang yang nganter kita, ngapain? Yang paling penting siapa yang jemput kita. Begitu yang jemput ya, terus ribuan malaikat ya,
kesukaan pagi dunia. Anda udah tahu ini kenapa lagunya lagu Natal, karena memang mau Natal. Amin saudara ya. Biar lebaran pun juga lagunya nggak lebaran, selamat ya apa namanya hari raya, enggak, aslinya lagunya Yesus Tuhan. Jadi yang pertama dengar baik, libatkan Tuhan. Begitu bangun, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Yang nggak bisa bahasa Indonesia, ban kamsia ya Tuhan, ban kamsia, cece ya Tuhan makasih. Saya selalu gitu kalau bangun, terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang pagi, siang, sore, malam, lindungi serta pimpin dan bela aku Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Cukupi penuhi kebutuhan keperluan aku Tuhan Yesus, apa saja yang menjadi kebutuhan keperluan anak-anakku, istriku, Kau bela, keluarga kecil, keluarga besar, keluarga inti, keluarga besar, Kau bela dalam nama Tuhan Yesus. Tidak mati mendadak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari kecelakaan, kematian, ketidakberuntungan. Berikan aku damai, sejahtera, sukacita, dan selalu Tuhan beruntung, berhasil, dan menang. Itu doa saya tiap hari. Tuhan gitu loh. Anda panggil pagi-pagi gede. Dia akan bilang sama yang lain. Dia panggil gua. Dia nggak ingat yang lain, dia panggil gua. Langsung Tuhan bilang, tolong apa yang menjadi doanya kasih. Karena di sorga itu berlimpah-limpah itu berkat. Nggak seperti di sini nih. Ya, Bu ada baju L, nggak ada. Ada yang tinggal kayak karung, mau nggak gitu. Kalau di sorga kelebihan berkat. Benar. Saya nih Bu ya, Anda boleh uji, boleh tes. Kalau saya lihat orang gitu terlunta-lunta, saya mau katakan buat saudara, ya nggak libatkan Tuhan. Kalau Anda berkekurangan, saya mau katakan buat Anda, ya ada sesuatu yang salah. Benar. Aku datang untuk memberikan engkau hidup, bukannya hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Wah, ini hukum ini nih apa namanya sukses makmur. Enggak, kita bilang itu ya kita percaya. Nah, kita tanya saksi sejarah dulu ya. Istri yang sudah mendampingi 32 tahun. Berlimpah. Awal-awal begini nih kita hidup. Anda mau tahu kosan saya di mana? Kalau Anda tahu, keluar saya kasih 100.000. Jangan ada yang kasih tahu ya keluarga. Anda tahu? Di mana? Hah? Tadi saya nggak bilang sih, yang salah keluar gitu loh. Tahu nggak di mana saya? Ini di belakang, pintu besi 1. Duduk aja di situ tuh. Sekotak. Ini nih, ini masih gede. Sekotak. Nih. Sebelum itu di mana? Dwi Warna. Sekotak. Nah, saya ini. Ini ada meja. Ini meja. Di sini meja. Ini tempat tidur. Ini segini aja. Ini meja, ini tempat tidur, mejanya panjang. Terus sini lemari. Lemari plastik. Nah, di sini kamar mandi. Bukan dia kamar mandi sini. Kamar mandi kecil. Kamar mandinya kecil. 2x2. 1,5 kali 2. Kecil. Tuhan cukupkan saya. Kenapa? Semuanya dekat. Mau makan dekat, mau tidur tinggal banting badan. Pintunya di sini ya. Ya, ini kaca nako. Itu semua yang lain, kamar yang lain. Ya mah? Pindah terus pintu besi. Makannya di bawah. Nasi Padang berdua. Dalam hati, kenapa jadi begini ya? Itu tangisan. Saya hitung gitu ya. Hari ini sih 7 ember ada loh. Pagi, siang, sore, malam.
Nangis aja kerjaan saya. 7 ember. Kantor saya di situ tuh. Yang sekarang sudah di sebelah gereja situ. Dulu ada Golden apa tuh ya. Di situ salah satu toko dari bos saya segini. Dua jadi segini. Akhirnya saya jadi full timer. Waktu full timer, aduh Tuhan Yesus. Salah kali gue dengar panggilan Tuhan. Datang ke mama saya, mama, gimana ya mah? Kan mama yang bilang suruh jadi pendeta hamba Tuhan ya. Mama saya bilang bukan mama, Tuhan. Tapi kan mama yang ngomong. Iya mama yang ngomong, tapi mama dengar dari Tuhan. Tiap kali mama doa, tiap malam selalu aja dengar suara Tuhan. Suruh dia jadi hambaku, suruh dia jadi ribuan kali. Dia jadi ikutin. Terus Anda pikir, berlian, diamond, mobil mewah, nggak ada. Tapi tiap hari libatin Tuhan. Mama saya bilang, selalu libatkan. Bangun, mau tidur, selalu Yesus. Yesus, Yesus. Saya tutup firman Tuhan. Hari ini saya dapat segalanya. Yang penting kan ujung. Benar nggak? Ngapain awal hebat, ujung hancur? Yang penting ujung. Sekarang ini 2 anak saya. Dua-duanya lulus dari S2 dan yang ini sedang mengejar S3. Ini lulusan Perancis, terus melanjutkan online Amerika, Harvard Business of School. Ini terus ke Jerusalem, bayangkan, Israel. Ini bos. Masak sekarang cuma pakai tambah itu mau pembantu mana. Dulu mana ada. Sekarang dia bisa perintahkan kanan kiri. Mau pergi kemana-mana. Yut, kopi ya. Yut. Ya kadang-kadang malam jam 2 bangun. Saya keluar dari rumah saya dan saya lihat rumah saya. Ini kalau nggak libatin Tuhan, nggak ada. Pergi kemana-mana, ke seluruh dunia. Istri saya udah ke seluruh dunia nih. 5 benua. Nyusul. Kalau istri hanya cuman dia, suami enggak, itu terjadi ketimpangan. Nah, orang ngajakin, pergi. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya gimana Tuhan, saya kan hamba-Mu, kok saya nggak pergi-pergi, selalu dia. Karena teman rohani kita, wanita, selalu ajak dia. Pak Pendeta, ajak istri ya, saya, iya. Ke Amerika boleh. Terus saya bingung, kok namanya nggak disebut gitu. Ulang 2 bulan, Pak Pendeta, kita mau ajak dia ke Eropa, boleh ya? Udah turun suara saya, boleh. Saya tungguin lagi, dia ngajak gue, enggak kayaknya. Tapi gini Pak, kalau dia ngajak kamu, udah aku nggak mau pergi. Enggak, kamu harus pergi. Lo jebolan susah, nggak boleh susah terus. Jadi susah jangan, kalaupun susah terus tapi nggak norak gitu loh ya. 3 bulan lagi mau ajak dia ke keliling Cina, boleh ya Pak Pendeta? Saya mau bilang, gue kapan gue? Cuman kesana aja saya naik. Tuhan, saya bukannya mau pergi, tapi saya tahu Engkau. Saya tahu persis. Tuhan mau ajak lagi pergi ke Australia, ampun deh Tuhan. Untung saya nggak bilang begini, jangan balik lagi ya. Tinggal saja sama dia. Kemarin dia baru meninggal di usia 80 tahun. Tapi lihat, begitu saya jadi full timer, Tuhan utus saya ke 5 benua itu. Amerika free, pakai dapat ini lah. Pak Pendeta, ini dari saya, amin. Karena Tuhan suruh, amin. Terus yang lain saya mau bilang, ini yang lain nggak bagi nih semua. I'm kidding. Saya bilang nggak usah, enggak, ini buat Pak Pendeta. Pergi ke Eropa, ini buat Pak Pendeta. Pergi ke Asia keliling, ini buat Pak Pendeta. Bahkan naik kapal cruise, mengunjungi free, masih diberi bonus. Kalau bukan Tuhan. Saya tutup firman Tuhan. Yuk, libatkan Tuhan. Amin.
Kemanapun Anda pergi, libatkan Tuhan. Sebentar lagi kita mau Natal, libatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan selalu bisa mengikuti Tuhan dengan baik. Ya, and the disciples followed him. Jadi murid-murid mengikuti itu. Kalau Tuhan suruh ibadah, ya ibadahlah. Amin. Nggak enak, enak-enakin lah. Kalau Tuhan suruh ke gereja, bergerejalah. Kalau Tuhan suruh melakukan hal yang benar, jauhkan kejahatan, hiduplah kudus, ajalah hidup kudus. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, kasih ini 32 tahun. Hai istri, tunduklah sama suami. Karena waktu Tuhan menciptakan wanita, itu bukan karena prianya itu kesepian, tetapi karena sendiri. Ya, because the man was alone. Alkitab tidak bilang because the man was lonely but alone gitu. Jadi tidak baik. Dan benar, wanita itu harusnya jadi penolong. Amin. Bukan jadi supervisor. Jadi ikutlah, apa kata Tuhan ikutlah. Saya dengan istri saya sampai hari ini kalau ada masalah, saya datang duluan sama. Benar nggak itu? Coba kita tanya dulu ya sang ini pelaku. Benar nggak itu? Kan indahnya kalau jadi pelaku gitu. Benar nggak? Ribuan kali beda pendapat, 32 tahun loh brother. 32 tahun. Lalu yang minta maaf duluan siapa? Nggak gampang. Saya pikir gini, saya juga banyak kekurangan. Saya juga manusia nggak sempurna. Kalau ini urusan gue aja, gue yang 10 menit kalau kita beda-beda pendapat, saya datengin dia. Halo, selesai dong, selesai. Kalau udah menjelang malam, saya datengin dia, saya tidur di sebelahnya. Selesai dong, ayo selesai. Kalau pagi-pagi, dia mandi, saya ikut. Itu bukan dosa, amin. Karena ini suaminya. Saya mau buka pintu, dia nggak kasih. Nggak usah di luar aja. Mah dingin. Amin ya. Jadi kalau hari ini Tuhan berkati saya, boleh ya. Tuhan sayang saya, boleh. Tuhan juga mengasihi engkau dan sayang akan engkau. Ikuti aja Tuhan. Apa kata Tuhan? Nggak ada yang berat. Kalau kita mau menjadi pelaku, Anda sedang melibatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, kita tunduk kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan berkati persekutuan di sini. Berkati siapapun yang mengelola, siapapun yang hadir, Kau berkati. Cukupkan, dan dalam suasana Natal juga mereka Engkau cukupkan. Dalam menghadapi krisis, Kau berikan kekuatan dan Kau cukupkan dalam segala hal. Hamba-Mu yang memintanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan atas nama PD Grace Community. Sekali lagi thank you Om sudah sharing dan bisa membagi waktu ke tempat ini. Kita sangat bersyukur dan kita sangat diberkati Tuhan bisa ada di tempat ini bersama Om dan satu keluarga. Puji nama Tuhan. Dan sebelum itu mari sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala, sebentar kita memberi persembahan. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah menyembah nama-Mu, kami sudah memuji nama-Mu, dan bahkan kami sudah dengar-dengaran bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akhir zaman-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat setia dalam setiap kehidupan kami. Kami mau selalu mencari wajah-Mu Tuhan Yesus setiap hari Tuhan. Dan Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami, dan kami tidak akan pernah kekurangan Kau. Terima kasih Tuhan, dan semua ini kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mengatakan amin, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk. Kita mengatakan Allah itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua dapat dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan
Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan ada sedikit pengumuman, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, kami dari PD Grace mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian yang bisa bersama-sama dengan kami menikmati berkat Tuhan di Sabtu pagi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Johan Lumoindong yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan Yesus membalas semua berkat buat pelayanan dan keluarga Bapak. Kemudian untuk Sabtu 12 November ada doa bersama PD Grace. Kami mengundang Bapak Ibu yang mau bergabung bersama-sama dengan kami bertempat di apartemen atap merah jam 6:30 malam. Untuk Sabtu 19 November ibadah PD Grace akan dipimpin oleh Bapak Ihsan Palopo bertempat di tempat ini jam 10 pagi. Kemudian tanggal 26 November PD Grace akan melaksanakan mission trip ke Salatiga. Mohon doanya dari Bapak Ibu biar mission trip ini bisa berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah pengumuman dari PD Grace. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Silakan Yohan. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh beribadahkan Engkau semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan, sepakat bagi persekutuan doa Grace Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati persekutuan ini Tuhan, semua pengurus Tuhan, biar terus ada unity Tuhan, sehingga pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Tuhan Yohan dengan tim yang ada dan keluarga. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga sepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kasih setia Tuhan terus atas bangsa kami, bahkan juga atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden Pak Jokowi dengan wakilnya yang ada dan para menteri jajaran yang ada dari pusat hingga ke daerah-daerah Tuhan. Biarlah hikmat dan takut akan Tuhan turun atas semua pemimpin di bangsa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, biar berkat udara, air dan tanah diberkati Tuhan. Bahkan juga kesejahteraan, kemakmuran atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa untuk pemilihan 2024 ke depan Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kuasa dan kendali-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Dan kami memperkatakan shalom damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas bangsa kami dan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahkan semua kami yang boleh mengambil bagian Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu Tuhan hidup dalam setiap kami dan kami menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Pakai semua kami dalam setiap pelayanan-pelayanan Tuhan, percayakan Tuhan, baik dalam dunia pemerintahan Tuhan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha marketplace, apapun Tuhan, pakai semua kami Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami serahkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah sendiri yang memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kembali yang menjemput kita semua. Dan sama-sama kita mau katakan amin, amin, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat minggu, selamat Sabtu, dan Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Sekali lagi silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Om Johan yang sudah bisa sharing di tempat kami. Haleluya, puji nama Tuhan.